Tutorial Sistem Kepartaian dan Pemilu. Topik kedua dari 30 topik. Arti penting dan hubungan sistem kepartaian dan pemilihan umum, bagian kedua. Bagaimanakah sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia? Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sejak merdeka telah mengenal partai politik sebagai instrumen perjuangan pelbagai macam kepentingan para penganut ideologi, agama, politik hingga suku tertentu. Walau begitu, partai politik di Indonesia tidak luput dari penyakit yang selalu diidap oleh negara yang baru merdeka. Semenjak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 1966, tidak kurang dari 25 kabinet yang terbentuk dan kemudian memerintah sebagai lembaga eksekutif. Dari jumlah itu, 7 kabinet berhasil memerintah selama 12 hingga 23 bulan, 12 kabinet berumur antara 6 hingga 11 bulan, dan 6 kabinet hanya bisa bertahan antara 1 hingga 4 bulan saja. Sementara itu, dari 70 partai maupun perorangan yang ikut mengambil bagian dalam pemilu tahun 1955, 27 diantaranya memperoleh kursi di parlemen, tapi tidak satupun partai yang mampu meraih angka mayoritas. Pemilu ini hanya mampu menghasilkan 4 partai yang bisa digolongkan sebagai partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia, PNI, yang memperoleh 22,3%, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, 20,9%, Nahdlatul Ulama, NU, 18,4%, dan Partai Komunis Indonesia, PKI, 16,3%. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan konflik dan ketegangan yang terus-menerus, baik di legislatif maupun eksekutif. Berbeda dengan era demokrasi parlementer, tahun 1950 sampai tahun 1958, dan demokrasi terpimpin, tahun 1959 sampai tahun 1965. Orde Lama, pemerintah rejim Orde Baru, Orba, yang naik pentas politik pada tahun 1966, memulai reformasi politik dengan memformat ulang politik Indonesia yang mengarah pada berdirinya sistem politik demokrasi Pancasila. Reformulasi sistem politik ini bertujuan untuk meniadakan kelemahan-kelemahan yang muncul dan mengendap pada zaman pemerintahan Orde Lama. Roda penggerak perubahan tersebut dipelopori oleh Soeharto sendiri dan kelompok militer, dan dibantu oleh kelompok teknokrat dan birokrat. Reformulasi ini bukan tanpa haluan. Dalam pandangan rejim Orde Baru, ketidakstabilan politik pada era Orde Lama disebabkan oleh sistem multipartai yang dijalankan pada masa itu. Secara tajam Bill Liddell, seorang Indonesianis asal Amerika Serikat, menyatakan hal ini sebagai berikut, di mata banyak perwira militer, sistem multipartai lama, dan khususnya partai-partai Islam dan komunis, telah menjadi faktor yang memecah belah dalam politik Indonesia sejak kemerdekaan. Atas dasar itu, tidak terlalu mengherankan apabila kemudian salah satu strategi politik dan kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah Orde Baru, terutama pasca pemilu tahun 1971, menyederhanakan jumlah partai politik yang ada dari 10 partai menjadi 2 partai, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia, PDI, dan Golongan Karya, Golkar. PPP dan PDI yang bukan partai dukungan pemerintah merasakan dampak dari fusi partai politik. Sebab keduanya merupakan produk dari proses peleburan pada 1973 yang dipaksakan kepada beberapa organisasi yang sudah ada sebelumnya. Dengan jalan ini, pemerintah Orde Baru bermaksud untuk lebih memudahkan pengaturan dan pengontrolan partai politik. PPP dibentuk dengan peleburan 4 partai Islam, di antaranya yang terpenting Nahdlatul Ulama, NU, dan Partai Muslimin Indonesia, Parmusi. Setelah bergabung dalam PPP, Parmusi mencoret kata partai dari namanya sehingga menjadi Muslimin Indonesia, MI. NU sudah memperlihatkan kemampuannya untuk memenangkan hampir 1/5 jumlah suara, baik pada pemilihan umum tahun 1955, dalam satu-satunya pemilihan parlementer yang bebas yang pernah diadakan di Indonesia, maupun pada pemilihan umum tahun 1971. Pada 1984, karena merasa diakali dalam tubuh PPP oleh MI, NU kemudian mengklaim kembali ke hitahnya dari wadah partai tersebut. Ini karena pada 1990-an, NU mengklaim telah mempunyai 30 juta anggota yang membuatnya menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, sekaligus mempunyai posisi tawar yang sangat tinggi. Sementara itu, MI merupakan turunan tidak langsung dari Masyumi. Pada tahun 1955, Masyumi memenangkan 21% dari jumlah suara dengan mengungguli NU, kendati dengan suara yang tipis, sehingga membuatnya menjadi partai Muslim terbesar pada pemilihan umum kala itu. 5 tahun kemudian,
Presiden Soekarno melarang Masyumi, bersama Partai Sosialis Indonesia, PSI, karena keterlibatan mereka dalam pemberontakan PRRI daerah melawan pusat. Pada awal masa Orde Baru, suatu usaha menciptakan kembali Masyumi yang asli, ternyata gagal ketika Soeharto menolak mencabut larangan terhadap Masyumi. Sebaliknya, pada tahun 1968 sebuah organisasi penerus Masyumi disetujui walau dengan nama baru, Partai Muslimin Indonesia, Parmusi, tanpa mengikut sertakan para pemimpin dari Masyumi lama yang dianggap pemerintah terlalu keras pendiriannya. Dibandingkan Masyumi dulu, Parmusi tidak berhasil dalam pemilihan umum tahun 1971. Akan tetapi, sesudah peleburan Parmusi ke dalam PPP, penerus Parmusi berhasil memegang sebagian besar posisi penting dalam partai gabungan itu. Hal itu ikut mendorong NU untuk akhirnya meninggalkan PPP dan menyatakan dirinya sebagai badan sosial dan pendidikan yang non-partisan, kembali ke Hitah. Namun, keluarnya NU dari PPP tidak mencegah politisi dari kalangan NU untuk tetap bersaing menggalang pengaruh di PPP. Partai kedua, bentukan Orde Baru adalah PDI yang telah meleburkan 3 partai nasionalis, Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Murba, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, dan 2 partai keagamaan, Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia atau Parkindo. Di antaranya PNI yang terpenting. Pada pemilu 1995, PNI berhasil meraih 22% suara, bagian yang melebihi prestasi partai manapun lainnya. Soekarno pernah menjadi seorang pemimpin PNI, dan sebagian dari popularitas partai bergantung pada identifikasi partai tersebut dengan gengsi dan prestasi Soekarno sebagai seorang nasionalis. PNI menerima ideologi Soekarno yang populis, yang pada saat itu lebih dikenal dengan sebutan Marhaenisme, nama seseorang yang dianggapnya memperlihatkan ciri khas manusia Indonesia. Ideologi Marhaenisme bercorak Marxis namun bukan komunis, atau Marxisme ala Indonesia. Melalui promosi ideologi ini, ada keinginan Soekarno untuk menempatkan dirinya di tengah-tengah di antara 2 kekuatan besar lainnya yakni PKI dan partai-partai Islam, termasuk TNI Angkatan Darat di dalamnya. Masa itu, kebanyakan pemimpin PNI berstatus pejabat, di tingkat pusat maupun desa. Status itu mempermudah partai ini untuk memperoleh sumber dana yang menjadi salah satu penyebab utama mengapa partai ini berhasil pada pemilihan umum tahun 1955. Sebaliknya pada pemilihan umum tahun 1971, kalangan pegawai berbondong-bondong meninggalkan PNI karena munculnya tuntutan pemerintah Orde Baru bahwa semua pejabat harus bergabung dengan Golkar. PNI hanya memperoleh 7% dari jumlah suara, dan penerusnya, PDI hanya mencapai hasil yang sedikit lebih baik pada 1987 dan 1992, ketika memperoleh masing-masing 11% dan 13%. Nasib PDI ini nampak membaik di bawah pimpinan Megawati Soekarno Putri, putri dari Presiden Soekarno, yang dipilih sebagai ketua partai pada tahun 1993. Namun karena takut terhadap popularitas Megawati, penguasa Orde Baru merekayasa kejatuhannya dalam Kongres, yang direstui negara, yang diadakan pada Juni tahun 1996. Tidak lama kemudian, pada tanggal 27 Juli tahun 1996, para pendukung Megawati diusir dari markas besar PDI sehingga menyulut aksi kekerasan yang mencetuskan huru-hara paling buruk. Kembali pada pembahasan penyederhanaan partai, fusi tersebut dianggap beberapa politisi dan pengamat politik sebagai upaya pemerintah Orde Baru untuk memperlemah partai politik, yang selama era sebelumnya berperan sangat aktif dalam konteks bernegara dan berbangsa. Kendati begitu, apa yang dituduhkan itu tidak seluruhnya benar, namun tidak bisa dielakkan kenyataan bahwa sejak saat fusi terjadi, peranan partai-partai politik dalam proses pengambilan keputusan di berbagai lembaga politik semakin terbatas, karena kekuatannya di parlemen menjadi semakin kecil apalagi di lembaga eksekutif. Bukan hanya itu, partai politik dijauhkan dari massa atau konstituennya sehingga peran partai semakin hari semakin mengecil. Kondisi ini bisa dilihat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Dampak negatif bagi partai politik, atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, kepengurusan partai dibatasi hanya sampai ke ibu kota kabupaten, kota, pada masa itu disebut dengan istilah daerah tingkat 2. Selain itu, semakin diperketatnya posisi pegawai negeri sipil ketika hendak menjadi anggota partai politik, diwajibkan partai politik menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai asas di samping asas yang telah disandangnya selama ini.
Bahkan pada tanggal 16 Agustus tahun 1982, Presiden Soeharto mengarahkan partai politik di Indonesia untuk menanggalkan asas masing-masing partai dan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, ketetapan MPR Nomor 2, MPR I 983, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Selain itu, kekuatan partai politik di DPR hasil pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pun menunjukkan kecenderungan kian melemah. Hal yang hampir sama juga terjadi di DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, kota. Sejak pemilu tahun 1971 hingga tahun 1997, tidak ada partai politik, baik sendiri maupun bersama-sama, yang mampu menjadi pemegang mayoritas, sebab mayoritas kemenangan selalu dipegang oleh Golkar. Dalam kasus lain, walaupun di beberapa kabupaten, kota hasil pemilu menunjukkan kemenangan PPP, tetapi karena adanya sistem pengangkatan dari TNI, dulu bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, partai tersebut tetap tidak dapat menguasai mayoritas. Mereka kalah dari penggabungan kursi Golkar dan TNI. Akibatnya, tidak seorang pun dari mereka yang dapat menjadi kepala daerah, baik di provinsi maupun kabupaten, kota, sejak pemilu diselenggarakan pada tahun 1971 hingga pemilu tahun 1997. Bukan hanya itu, sejak Kabinet Pembangunan Pertama sampai Kabinet Pembangunan V, anggota kabinet, menteri, dari partai-partai politik menunjukkan kecenderungan yang menurun bahkan menghilang. Pada Kabinet Pembangunan 1, misalnya, masih ada 8 orang menteri yang berasal dari partai politik. Kabinet Pembangunan berikutnya merosot menjadi 2 orang. Sedangkan pada Kabinet Pembangunan 3, tak seorang pun menteri dari unsur partai, demikian pula seterusnya hingga Kabinet Pembangunan 6. Lemahnya partai politik di era Orde Baru, di tingkat nasional maupun daerah, di satu sisi memang berhasil melancarkan jalannya pembangunan, khususnya ekonomi karena hampir tidak ada gonjang-ganjing politik, berupa tuntutan, kritik atau kontrol dari partai politik non-pemerintah yang cukup kuat. Namun, di sisi lain, keadaan ini melemahkan pembangunan politik demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia menjadi menarik untuk dipelajari. Demikianlah materi topik pertama tutorial sistem kepartaian dan pemilu. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Agar pemahaman lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.